Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Baik kan? Tetap jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai ibadah minggu pada hari ini, kita satu dalam doa di dalam saat teduh. Kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik silakan berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria nomor 127, yaitu Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada hari ini, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, berkati ibadah ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menyanyi ke lagu yang selanjutnya, kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-2. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-2. Nah, adik-adik, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Alkitabnya bisa dibuka di kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 114, Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekali lagi ya. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Bait yang kedua. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Mari adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan
melalui firman yang akan kami baca pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak persilakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Ya, semuanya berdiri. Dibuka firman Tuhannya di Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Yaitu Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kalian yang mau mendengarkan firman dan memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Ayu. Lama kita nggak jumpa ya adik-adik. Biarlah ya kita nggak jumpa di darat, tetapi kita jumpa di dalam doa. Oke adik-adik. Nah adik-adik, saat ini Kak Ayu akan membawakan firman melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah adik-adik, mungkin adik-adik sudah tahu surat ya, sebuah surat, atau adik-adik malah ngomong gini, Kak, kuno surat. Oke, sekarang ada email ya adik-adik. Baik surat maupun email itu memiliki unsur yang dituju ya, unsur alamat yang dituju dan alamat pengirim beserta nama pengirim. Begitu ya adik-adik ya. Nah, dalam hal ini pengirim surat adalah Rasul Paulus. Alamat pengirim surat di penjara. Lalu surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya, jemaat di Efesus. Nah, adik-adik, pada surat itu isinya tentang karya Allah Tritunggal. Yuk, kita pelajari isi surat Rasul Paulus ya yang ada pada Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Adik-adik, apa saja isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus tersebut? Ada 3 ya adik-adik. 1, Rasul Paulus bilang kepada jemaat Efesus bahwa kita dapat menikmati indahnya ciptaan Tuhan, baik gunung, laut, sungai, binatang-binatang, itu merupakan karya pemeliharaan dan ciptaan dari Allah Bapa kita. Yang kedua, kita mendapatkan karya keselamatan secara cuma-cuma
di dalam Tuhan Yesus Kristus itu merupakan buah pengorbanan, ya, buah pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Itu bisa adik-adik baca dari Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, kita mendapatkan pertolongan, penuntun, penghibur bila kita dalam keadaan sedih atau kita dalam pergumulan. Ini merupakan karya dari Roh Kudus. Nah, isi suratnya ada 3 itu adik-adik yang Paulus jelaskan kepada jemaat Efesus. Ya, bahwa karya penciptaan itu Bapa di sorga yang berkarya. Lalu karya keselamatan adalah karya pengorbanan anaknya yang tunggal. Lalu karya penolong, penghibur adalah karya dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus berpesan juga kepada kakak dan adik-adik. Apa pesannya? Nah, kalau yang di atas pesannya kepada jemaat Efesus. Sekarang Rasul Paulus mau berpesan kepada kita bersama. Apa pesannya? 1. Kita setelah membaca surat dari Rasul Paulus kepada Efesus, kita harus mampu atau dapat bersaksi tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Kebaikan dan kemurahan Tuhan apa yang diberikan secara cuma-cuma? Yaitu tentang keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu juga adik-adik harus pandai mengucap syukur. Ya, pandai mengucap syukur dengan cara mau memelihara ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan dan Tuhan amanatkan kepada kita untuk dipelihara. Itu adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, untuk menjalankan pesan itu ada syaratnya loh. Apa ya syaratnya? Syaratnya kita harus hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Loh, gimana caranya, Kak, untuk dapat hidup dalam bimbingan Roh Kudus? Kita tiap hari mau membaca Alkitab, bersaat teduh. Dalam segala apapun kita harus mau berdoa. Diawali dengan berdoa. Ya adik-adik? Nah, sekarang bagaimana, Kak, cara memelihara? Ya, cara memelihara ciptaan Tuhan yang merupakan ungkapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, caranya gampang. Yang paling sederhana yaitu adik-adik bila di rumah, di lingkungan adik-adik ada sampah yang tercecer. Nah, ayo dong sampah itu dibuang ke tempatnya agar tidak menimbulkan bencana. Yang kedua, mau merawat binatang kesayangan. Sudah dibelikan binatang kesayangan oleh mama papa, nggak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus dipelihara. Kemudian mau merawat tanaman, ya, yang telah diberikan mama dan papa. Jangan mau membeli saja, tetapi tidak mau menyirami, tidak memberi pupuk, ya adik-adik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau bersaksi kepada semua orang yang kalian temui tentang cinta kasih Tuhan dan kemurahannya di dalam karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Nah, adik-adik, apakah mau hidup adik-adik dituntun atau dibimbing oleh Roh Kudus? Nah, oke adik-adik, kiranya firman kakak hari ini itu boleh memberi pencerahan kepada adik-adik, ya. Adik-adik selalu mengucap syukur, adik-adik mau memelihara
semua ciptaan Tuhan, dan adik-adik mau bersaksi kepada banyak orang bahwa adik-adik telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, selamat bersaksi dan memelihara ciptaan Tuhan, dan sehat selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan untuk membimbing kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ampunilah kami bila kami kurang bersyukur dan tidak dapat memelihara ciptaan-Mu pada akhir-akhir ini. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi saat ini, situasi yang gempar dengan COVID-19. Kami percaya Engkau mau memelihara kami semua ya Tuhan. Berkatilah negara kami Indonesia, Sidoarjo, gereja kami Bethesda. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih boleh izinkan kami bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah COVID ini. Beri kemampuan kepada kami ya Tuhan untuk menjadi saksi yang baik di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak dan Ibu guru kami, Kakak Layan, dan semua teman-teman. Kiranya juga Tuhan boleh pelihara. Bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan dan Tuhan boleh hiburkan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan izinkan, meskipun kami beribadah tidak dengan bertatap muka. Tapi kami percaya Roh Tuhan senantiasa memelihara kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan telah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada pesan dari kakak nih.
Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang teratur. Jangan lupa tetap jadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Kita nyanyikan satu lagu untuk menutup ibadah kita pada hari ini dari Kidung Ceria nomor 202. Saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Mari adik-adik berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik dan kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.